Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ainil wujud wa sirri kulli mawjud wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa zuriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil khulud. Wa ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah lana sudur wa barik lana fil umur wa dha'if lana al ujur wa arkhil uyubina sutur wa adim fina wa ma'ana wa bina al-faraha wa surur wa akhtim a'marana bil husna. Allahumma ahdina wa ahlana wa zurriyatina wa ahbabana wa asdiqa'ana wa akhiba'ana wa julasa'ana wa ma'arifana wa tulabana wa jiranana wa man zalamnahum jami'al muslimin bi ahsanil akhlaq wa awsa'il arzaq wa ahna'il 'aish wa atharil qulub wa akhlasil a'mal wa afdalil ahwal. فإنه لا يهدي لها إلا أنت واصرف عنا وعنهم سيئها فإنه لا يصرف عنا وعنهم سيئها إلا أنت. Yang kita muliakan, kita ta'zimkan para habaib, syaraif, alim ulama, guru-guru agama, para asatidz, al-fudhala, para tokoh masyarakat, dan tuan rumah Haji Syarkawi sekeluarga, jamaah sekalian, hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah. Semoga yang hadir di sini maupun yang berencana hadir di sini tapi belum hadir dalam sehat, dalam afiat, dalam perlindungan, penjagaan dan barakat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan segala hajatnya, ditunaikan, dilunaskan segala hutangnya, dibahagiakan hidupnya, diberkahi rumah tangga keturunannya, dan disudahi dengan husnul khatimah. Alhamdulillah, kita berkumpul di acara malam hari ini dalam rangka pembukaan majelis bulanan sepertinya. Kita merencanakan membaca kitab yaitu Sahih Muslim, yaitu hadis Sahih Muslim. Tetapi rencana itu baru saja, walaupun rencana majelisnya sudah beberapa waktu yang lalu, tapi belum tahu kitabnya. Tapi direncanakan hadis pada Sahih Muslim, yaitu senang pada hadis-hadis Rasulullah SAW, cerita dan adab daripada Rasulullah SAW, adab dari para sahabat dan pada perawi hadis. Itu saja. Walaupun kita juga bukan ahli hadis, juga bukan ahli sanad. Sahih Muslim sendiri kami dengar dari beberapa guru, diantaranya sebagian kami mendengar dari Sayyid Ahmad dan Sayyid Muhammad Al-Maliki dan lain-lain, dan kami riwayatkan atrafnya dari barangkali ratusan guru, apalagi secara ijazah lebih dari 500 guru. Walaupun begitu, kami tidak hafal juga Sahih Muslim, termasuk hadis pertamanya yang cukup panjang. Karena zaman canggih, maka ada kita semacam aplikasi hadis istilahnya. Imam Muslim mendahului kitabnya dengan muqaddimah cukup panjang sekali. Di situ beliau menguraikan semacam metodologi dalam penulisan, beliau anggaplah seperti itu, yaitu kaidah dalam meriwayatkan hadis
meriwayatkan dari orang dipercaya sampai bolehnya meriwayatkan dari dengan cara an fulan dan seterusnya. Awal mula bab pada Sahih Muslim adalah Kitabul Iman yaitu Babu bayanil iman wal islam wal ihsan wal iman bil qadar, yaitu hadis Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi asanina ila al-imam Muslim rahimahullah wa nafa'ana bihi. Qala bismillahirrahmanirrahim. Kitabul iman babu bayanil iman wal islam wal ihsan wa wujubil iman bi isbati qadarillah subhanahu wa ta'ala wa bayanid dalili ala tabarri mimman la yu'minu bil qadar wa ighlazil qawli fi haqqihi. Bab menjelaskan iman, Islam dan ihsan, dan wajib iman dengan menetapkan qadar, takdir Allah Ta'ala, dan menjelaskan dalil atas berlepas dari orang yang tidak percaya dengan takdir dan mengasarkan suara pada orang yang tidak percaya dengan takdir. Qala Abul Husaini Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi rahimahullah bi'aunillahi nabtadi wa iyyahu nastakfi wa ma taufiquna illa billahi jalla jalaluh. Wa bihi ilaihi qala haddatsani Abu Khaisamah Zuhair ibn Harbin qala haddatsana Waqi'un an Kahmasin an Abdullah ibn Buraidah an Yahya ibn Ya'mar ha'un qala wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz al-Anbari wa hadza hadithuhu qala haddatsana Abi qala haddatsana Kahmas an ibn Buraidah an Yahya ibn Ya'mar qala, dari Yahya bin Ya'mar ia berkata, kana awwala man qala fil qadari bil Basrah Ma'badun al-Juhani, adalah orang yang pertama berkata dengan tidak percaya takdir di Basrah, ngarannya Ma'bad al-Juhani, yaitu Qadariyah. Qadariyah ini mengatakan takdir baik dari Allah, takdir buruk kada. Jadi bukan tidak percaya takdir sama sekali. Itu dalam syarah Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim. Jadi kami merangkumkan saja dari syarah Imam Nawawi, yaitu Qadariyah atau aliran di dalam keyakinan akidah Islam. Mereka itu berkeyakinan Allah Ta'ala menakdirkan kebaikan saja, keburukan kada. Ini berbeda dengan Ahlus Sunnah. Sahih Muslim ini dipilih karena diawali dengan Kitabul Iman sekian banyak hadis. Jadi barangkali kajian kita ke depan mungkin 1 atau 2 tahun ya Kitabul Iman saja, dan dirasa itu sangat penting pada zaman sekarang, walaupun barangkali tidak lucu atau tidak apa, tapi itu penting. Namanya penting, mau ikut mengaji alhamdulillah, ikut mendengar alhamdulillah, mau tidak tetap dia wajib belajarnya. Qadariyah. Jadi Qadariyah ini bukan orang tidak percaya takdir sama sekali, kafir berarti. Orang tidak percaya takdir sama sekali kafir, yaitu tidak percaya dengan salah satu rukun iman. Tapi Qadariyah ini Islam, dia tidak percaya bahwa qadar atau sesuatu yang buruk itu dari Allah Ta'ala, itu saja. Kalau yang baik itu mereka percaya dari Allah Ta'ala. Ini pembahasan tentang takdir. Cukup panjang pembahasan itu dan ada babnya istilahnya. Alhasil Ahlu Sunnah mengetikadkan bahwa pada qidam artinya tidak ada awalnya,
Allah Ta'ala telah mentakdirkan segala takdir, memutuskan segala keputusan yang akan terjadi sesuatu keputusan itu pada hari, tanggal, menit, dan tahun yang telah ditentukan. Jadi semuanya telah diputuskan sejak qidam, yaitu sejak tidak ada awalnya sudah Allah putuskan segala sesuatu. Itu ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang pertama berkata tidak percaya takdir buruk di Basrah Ma'bad al-Juhani. Maka fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamirain. Maka kata Yahya bin Ya'mar atau Ya'mur, aku berangkat dengan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berhaji atau berumrah. Ini awal mula dari hadis Jibril. Faqulna, kami berkata, lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Caka kita temui seorang dari sahabat Nabi. Caka ini bagus untuk masa akan datang, tidak bagus untuk masa yang silam. Maka hadis la taqulu law fa inna law minasyaitan. Jangan ucapkan seandainya, karena ucapan seandainya itu ucapan syaitan. Itu seandainya yang telah berlalu, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Tapi seandainya yang akan datang itu daripada sunnah. Maka sekian hadis Nabi mengucapkan law, tetapi pada untuk masa yang akan datang. Law ini seandainya. Dalam Quran juga ada law. Law kuntum ta'lamun. Jika kita menemui salah seorang sahabat Nabi, maka kita tanya, fasa'anahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Kita bertakun ke sahabat Nabi apa pendapat mereka tentang takdir. Faufiqa lana Abdullah bin Umar bin al-Khattab dakhilanil masjid. Pas kebetulan kita tatamu Abdullah bin Umar masuk ke masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi. Maka aku ganding dia dengan sahabatku. Ini sunnahnya atau bagusnya berganding dengan tuan guru, dengan perguruan. Di belakang tuan guru berjalan karena bagus. Karena fitnah lil matbu'. Fitnah lil matbu' yaitu kita berjalan di belakang tuan guru itu bisa merusak hati tuan guru. Ada dalam hadis. Berjalan di muka ada bagus juga, ya kan? Mendahului, sedangkan ayat berbunyi la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jadi berdahulu kada, berdudi kada. Macam apa? Faktanaftuhu ana wa sahibi, berganding. Seikung di kanan, seikung di kiri. Nah, itu pas sudah menandakan dekatnya orang kepada gurunya. Ini cerita tabi'in kepada sahabat. Ini yang kami maksudkan bagian daripada adab yang luput dibicarakan. Padahal adab itu adalah panglima ilmu. Jika tidak ada panglimanya maka ilmu itu bubar istilahnya. Disebutkan adab adalah panglima ilmu. Bagusnya, pentingnya, urgensinya belajar hadis itu karena mengajari kita akan adab yang ada di dalam matan hadis, juga pada sanad hadis. Ahaduna an yaminih wal akharu an shimalih, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Wa zanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Ini juga diantara adab.
Aku mengira kawanku mewakilkan pembicaraan kepadaku. Jangan kita menggandeng tuan guru, bupandir seberitaan, kanan bupandir, kiri bupandir. Ada menjawab lagi, sidin sudah macam itu. Awar buan kita jangan merucau bupandir, kanan nyual, kiri menjawab. Aja sidin tuh jawabannya udah. Karena agama ini adalah akidah, keyakinan, syariah, tuntunan, dan minhaj, yaitu sistem di dalam perilaku. Ya, minhaj itu sistem di dalam perilaku kita sehari-hari. Maka jika kita bertemu dalam hal ini tuan guru, dalam hal ini istilahnya kita kontekstualisasikan hadis ini pada masa sekarang. Kalau tidak seperti itu hadis menjadi dongeng. Amun kita bertemu tuan guru, jangan sungkan kita itu behigaan lawan sidin. Jangan sungkannya, jangan supan kita jalan baik-baik, jalan behigaan. Justru itu adalah fursah zahabiyah, kesempatan emas. Jangan kita di belakang, jangan di muka. Di muka kada bagus. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Di belakang ada bagus juga. Tuh hoax itu betinggal. Apa teh siapa biasa kita kan. Nah, tidak praktis. Jadi berjalanlah kita di samping kanan atau kiri beliau menggandeng. Jangan sungkan, itu kebenaran. Jika sungkan akan hal itu maka keluar dari batas malu yang disyariatkan, disunnahkan. Tuh khajal ngarannya. Malu dengan khajal itu berbeda. Khajal itu minder. Bukan kita menganggap paguruan itu biasa atau orang biasa, tidak, bukan itu. Tetapi apakah kita rela ulah paguruan APK, siapa orang mana ngalihnya ya, kalau biasa aja Bang. Nah, ini tuntunan dari hadis ini, maksudnya dari siyaq matnil hadis. Jadi kita segan saja, kita ta'zim saja. Tetapi berjalan sebagaimana tuntunan itu lebih utama. Adabnya seperti itu. Sulukul adab afdalu min imtisalil amar. Ada juga imtisalul amar afdalu min sugal adab, tuh ada pembicaraannya masalah itu. Nah, baik, walau menggandeng jangan pandir berdua, seikung aja. Nah, seikung aja bepandir, ikam jangan bepandir toh. Aman bepandir berdua, minik kepala sidin. Maka sidin tuh dia memikirkan jawaban satu masalah dalam fikih. Nah, jadi tuan guru tuh bukan suatu yang gampang. Memikirkan suatu hukum dalam fikih, memikirkan kalau ahli hadis suatu sahihnya sebuah sanad, minik kepala mikirkan kita. Nah, jadi kalau kita sebelah kanan bepandir, sebelah kiri bepandir, ya itu tadi sudah. Nah, bepandirlah sikung aja. Fakultu Aba Abdurrahman, aku berkata wahai abahnya Abdurrahman. Ini juga diantara adab. Maka banyak sebenarnya mutiara dalam hadis ini jika kita jumputi tunggal utingan. Kita mangyo peguruan ngaran. Padahal Aba Abdurrahman, wahai abahnya Abdurrahman. Pak Abdur bahasa kita ya. Pak Aman, Pak Abdurrahman, artinya abahnya Abdurrahman. Nah, mun anaknya manan, panyamanan, dikiau panyamanan, abahnya manan, artinya itu sunnah seperti itu, artinya diantara orang dahulu. Nah, etikanya nih.
innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'ana wa yataqaffaruna al-ilm, yani yajma'una al-ilm, wa zakara min sya'nihim wa innahum yaz'umuna an la qadar wa anna al-amra unuf. Wadah kami ada orang-orang membaca Quran hebat, mengumpulkan ilmu, Masya Allah, dan ia menyebut dari keadaan atau perihal mereka, tapi mereka mengira bahwa tidak ada takdir Tuhan bahwa ulah kada telapahan menakdir-nakdirkan, maksudnya ini takdir buruk ya, kadariahnya, dan bahwa perkara itu unuf, yaitu mustaknaf, kada dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hendak maulah-ulah kada berancangan. Qala fa iza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa anhum bura'u minni. Ujar Abdullah bin Umar, bila ikam bertamu buahnya, kabarkan aku kedumpat, aku lepas dari mereka dan mereka lepas daripada aku. Ini al-bara. Walladhi yahlibu bi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim mislu Uhudin zahaba fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Banyak bersedekah kada diterima Allah kecuali beriman dengan takdir. Summa qala, nah itu mukaddimahnya. Berkata Abdullah bin Umar, haddatsani Abi Umar bin Al-Khattab qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaum iz tala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت ila akhirih. Mengkhabarkan kepadaku, menghadiskan kepadaku ayahku itu Umar bin Khattab, ia berkata, tatkala kami di sisi Rasulullah SAW suatu hari, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki sangat putih bajunya. Nah, ini sunnahnya baju putih. Karena malam ini malam minggu, lalu baju abu-abu kita. Apa hubungannya ada dah? Boleh baju putih sebutingannya. Mulai berapa hari dah kita pakai. Syadidu bayadhi thiyab. Syadidu sawadi sya'r, bersangatan hitam rambut. Bolehkah menyamir rambut dengan hitam? Boleh menurut Al-Hafizul Imam Ahmad Musiddiq Al-Ghumari. Menurut Sidin ya, menurut yang lain kada. Bahaya kalah. Baju putih benar, rambut hirang benar. La yura alaihi asarus safar, tidak terkesan, tidak terlihat atasnya imbah datang bepergian jauh. Akhirnya datang dari Parak, ya orang nih nicis kada pamuka majelis nih saraba kusam bela ke pasar saraba nicis tapaling ngarannya ke majelis cari nanggu baju semalam aja bela ke pasar disetrika dahulu. Wah, itulah yang ngarannya salah adabnya. Jadi ke majelis atau ke masjid nih. Nah, dalam bab ini hendak mendatangi guru itu aja. Karena babnya ini kan Pak Siyaqul Hadis, hendak bertemu guru. Wah, api-api guru. Bagusnya lo kali. Hendak bertemu aja. Ada nah hendak ditakunakan.
Karena ihtiram bagi ilmu, penghormatan bagi ilmu, ta'zim juga bagi guru. Nah, jadi sebersih-bersihnya baju, sebagus-bagusnya penampilan, seharum-harumnya, kayak mandi dulu biarnya kan. Nah, karena itu menjadi takdir lil ilmi wa ahli, lil fadli wa ahli, pengakuan bagi pentingnya sesuatu ilmu dan orang yang berilmu. Nah, maka dikatakan oleh ulama kita al-imdad ala qadril istimdad. Oleh sadah kitab Alawi ridwanullah alaihim, al-imdadu ala qadril istidad. Seapa banyak ulihan, seapa juga kita persiapan. Ulihan ilmu nih, datang pemencitan, duduk pembelakangan, paham yang sahnya, unggut baca catatan kada apa kada, itu mati tuan guru kayaknya. Wah, aku jar murid utama, wallahu a'lam. Sama sekalian rahimakumullah, itu al-imdad ala qadril istidad. Jadi sejauh apa kita itu mentakdirkan, maksud ini lain kisah takdir tadi, memuliakan, menempatkan posisi ilmu, pentingnya orang yang berilmu di hati kita, seitu juga kita dapatnya. Seapa kita menempatkan dalam diri kita pentingnya ilmu, pentingnya guru, pentingnya orang berilmu, seitu juga kita dapatnya daripada ilmu, daripada kebaikan, daripada barakah, daripada nazrah, daripada fuyudat. Nah, karena al-imdad ala qadril istidad. Durar, banyak mutiaranya pada hadis ini, dan kita dilajari bagaimana bakal lakuan istilahnya di dalam menuntut ilmu. Kelakuan kita atau adab kita di dalam ilmu itulah menjadikan itu amtar min barakat, hujan-hujan barakah. Sedikit ya kita belajar sekalimat dua kalimat, tapi ada adab zahir, adab batin. Adab zahir nicis, bersih, bungas, harum, wangi, putih, rambut apa ngaranna, berminyak rambut dan lain sebagainya. Bukan karena supaya dikatakan orang sugih, ada, tapi karena taqdirun lil ilmi wa ahli, ta'zimun lil fadli wa ahli. Karena menempatkan di dalam hati kita itu akan mulianya ilmu, agungnya ilmu, dan orang berilmu, dan itu kepada tuan guru siapa aja. Jangan kita menggibah di batin antara tuan guru, membeda-bedakan. Mereka itu warasah, pewaris para nabi. Mau nang alimnya di bagian baudu aja, mau alimnya di bagian makrifat, hargai, hormati, ta'zimi. Jangan dilihat siapa dia, tapi lihat sifat Tuhan, yaitu ilmu yang ada di dalam dirinya. Lihat sugihnya warisan Rasulullah yang ada di dalam dirinya. Siapa aja orang alim, hormati, karena taqdirun lil ilmi wa ahlih, memuliakan bagi ilmu dan pemiliknya. Warisan Rasulullah setelahnya. Dengan itu selamatnya negeri, selamatnya bumi, selamatnya ibad hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beda-bedakan. Wah, ini ketepi alim, ini kayak apa itu tuan guru ya, kita gibai di hati kita. Karena ulama mengatakan khafaya fi zawaya
Bahkan tuh judul kitab Imam Zarkashi, khafaya fi zawaya. Kita kada tahu orang yang minda biasa-biasa saja, huwa bahar, huwa qamar, dia itu ternyata lautan, huwa khadir, ternyata dia khadir, huwa Jibril, ternyata dia Jibril, huwa ma, dan sebagainya istilahnya. Nah, wa entahnya bebulang, entahnya kada, entahnya dan sebagainya lah. Nah, jadi kita ta'zimi orang berilmu, kekurangannya lupakan. Kalau kita melihat aib, kita melihat kekurangannya, kita tidak akan pernah bertemu orang baik sepanjang hidup kita. Siapa kita istilahnya melihat aib para guru, para ulama. Kenapa aib presiden itu ada urusan kita? Baik, ini durar hadisiyah, durar dalam hadis yang akan dirasa sebagai taman yang begitu indah bagi orang yang mencintai warisan daripada Rasulullah, mencintai cerita hadis daripada Rasulullah SAW. Kalimat demi kalimatnya itu seperti taman-taman yang sangat indah, yang menyejukkan hati kita, menyejukkan akal kita. Wala ya'rifuhu minna ahadun iz tala alaina rajulun shadidu bayadi siyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad. Dan Imam Muslim memulai kitabnya dengan hadis ini. Itu pilihan yang bukan sembarangan. Beliau memulai hadis dalam kitabnya Sahih Muslim dengan hadis ini, sebagaimana Imam Bukhari memulai kitabnya dengan hadisnya. Dari sekian ribu hadis atau ratusan ribu hadis yang mereka hafal, mereka jadikan entry point-nya atau hadis pertamanya atau gerbangnya adalah hadis ini. Berarti dia adalah al-jami', hadis yang paling komplit adalah hadis pertama pada suatu kitab. Alasan mereka. Imam Malik memulai kitab Muwatta'nya dengan hadis wuqutis shalah, waktu dalam sembahyang. Dan Imam Bukhari dengan hadisnya. Imam Muslim dengan hadis Jibril istilahnya. Karena ada durar, mutiara-mutiara yang mahal sekali. Barang siapa mengerti mahalnya mutiara ilmu, ia tidak mengejar akan mahalnya mutiara dunia, dan tidak mengenalinya daripada kami oleh seorang hingga jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk ia menghadap Nabi, fa'asnada rukbatayla rukbatayhi, menyandarkan lutut dua lututnya kepada dua lutut Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, meletakkan dua telapak tangannya atas dua pahanya sendiri, bukan dua paha Nabi. Jadi bukan tangannya menyeberang ke paha Nabi, tidak, ini khilaful adab. Kayak inilah penjelasan Imam Nawawi dalam syarahnya. Jadi artinya dekat. Jadi kalau tidak bahigaan, yaitu berdekatan istilahnya. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, menyandarkan dua lututnya kepada dua lututnya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, meletakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya sendiri, simpun. Jadi di majelis seperti ini, tangan kada ke muka, kada ke higa, kada ke apa tuh, bukan tidak boleh, tidak, tapi saking rapinya istilahnya, saking rapinya istiadat nih, bagaimana yang bersiap untuk menerima ilmu itu memang rapi. Dia letakkan tangannya di atas pahanya. Jadi dia tidak main-main, tidak bermain-main dengan tangannya, kemana istilahnya, memegang apa, menjapai apa, tidak, tapi diletakkannya di sini.
walau tidak membawa pulpen dan kertas. Tapi terlihat dari gayanya, dari tampilannya itu dia akan menyimak dengan baik. Lalu ia berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Nabi menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah, dan mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah jika mampu. Ia berkata, benar engkau. Umar bin Khattab berkata, kami heran. Dia bertanya dan membenarkan sampai akhir hadis. Nah, itu isi daripada hadis. Karena kita pembukaan kita di awal-awalnya saja, bahwa betapa pentingnya adab sebagaimana kita jelaskan, juga betapa pentingnya hadis, dirayatul hadis dan riwayatnya, memahami tentang hadis, nah, dan meriwayatkannya. Adapun daripada besarnya adab, yaitu memberi hadiah. Nah, ini tidak ada di hadis itu, cuma kita bahas saja. Memberi hadiah adalah termasuk asrarul mawaddah, yaitu asrarut tawaddud, di antara rahasia yang membuat kita itu dikatujui oleh perguruan kita. Jadi kita belum menjabarkan hadisnya, kita menjabarkan apa mukaddimah daripada matan hadis, yaitu mengenai adab. Nah, pada adab ini kita katakan, atau ulama mengatakan, dia adalah panglima ilmu. Ya kan? Maksud daripada panglima ilmu itu yaitu yang harus paling mantap, ya. Panglima ilmu yang harus paling mantap sebelum kita mendapatkan atau belajar ilmu itu adalah memantapkan adabnya. Adab macam-macam, ada zahir, ada batin, sudah kita jelaskan sebagiannya, yaitu zahir pada penampilan, batin itu pada takdir, penghargaan. Nah, bukan kami mempromosikan diri sendiri atau ini, normatif saja. Istilahnya siapa saja dengan perguruan pian, siapa saja, umum saja. Yaitu di antara hal yang besar pengaruhnya, istilahnya di antara hal yang paling besar pengaruhnya bagi keberuntungan seorang murid itu adalah memberi hadiah. Mungkin terlalu tabu ini dibicarakan, atau aib atau apa, ya tidak masalah lah istilahnya. Tapi ini suatu kebaikan. Coba kita perhatikan orang-orang yang istimewa di samping Rasulullah SAW, dan orang-orang yang istimewa di samping para awliya, di samping para anbiya, di samping para ulama, adalah orang-orang yang yatawaddadu ilaihim bil hadaya. Orang yang bisa mengambil hati perguruan itu, dan kita supaya ringkasnya itu aja bahasanya, padahal kan nabi, ulama, solehin, aulia. Orang bisa mengambil hati perguruan itu dengan hadiah yang tulus. Mengapa istimewanya Siti Khadijah radhiyallahu anha? Dia menghadiahkan dirinya, hidupnya, umurnya, waktunya, hartanya, hamba budak sahayanya itu Zaid bin Harisah, dan semuanya total lillahi wali rasulih. Mengapa istimewanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Nah, ini memang
Ya sekali lagi mungkin agak tabu dibicarakan, tapi tidak masalah. Boleh kami dinilai jelek dengan penjelasan ini, silahkan. Tapi ini umum saja, normatif saja istilahnya. Mengapa istimewanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Dia infakkan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Nah, pian hendak kenapa gunakan hanya. Dan beliau tahu, kenal betul siapa baginda Muhammad SAW. Tidak mempergunakan untuk pribadi beliau tentunya ya. Beliau tahu betul istilahnya bagaimana baginda Nabi, bagaimana anggaran perangnya, mengapa mulianya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat lainnya, sehingga disebut digelari Utsman bin Affan dengan Mujahiz Jaisyil Usrah, yang menyiapkan perang Usrah. Itu perang apa ya? Perang Tabuk atau Khandaq, wallah alam. Baik, dia disebut Zunnurain dan sebagainya. Apalagi kemudian ada seorang ulama namanya di Sudan, namanya itu Asy-Syaikh Wadduz Zain Al-Qurashi. Dia adalah murid Al-Qutbul Imam Ahmad At-Tayyib. Ahmad At-Tayyib adalah murid dari Al-Qutbul Imam Syekh Samman Al-Madani. Jadi Syekh Samman berisi murid ngarannya Ahmad At-Tayyib, itu di Sudan. Ahmad At-Tayyib berisi murid ngarannya Wadduz Zaman, gelarnya Al-Qurashi. Wadduz Zaman ini adalah khalifah dari Ahmad At-Tayyib. Mengapa? Suatu hari beliau menghadiahkan satu baju kepada gurunya, yaitu Ahmad At-Tayyib. Jadi orang biasa dekat itu hadiah menghadiahkan tuh biasa dan bukan dipandang suatu istimewa. Bu, aku istimewa mau memberi sorban katanya. Tapi itu sudah dianggap biasa karena ya sehari-hari mereka dekat. Maka dari beliau memberi kiswah, istilahnya pakaian, Imam Ahmad At-Tayyib berdoa kasakallahu. Kasaka artinya semoga memberi pakaian akan engkau, Allahu li Allah haibatan wa ijlalan min. Akhirnya dia menjadi orang besar. Di antara hadiah yang penting itu adalah pakaian. Kemudian samping makanan tentunya ya. Makanan itu di zaman Rasulullah pun para sahabat menghadiahkan makanan kepada Rasulullah. Itu ma'ruf dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab sunnah. Kemudian apa sepaling utama hadiah sesungguhnya? Itu adalah sendal. Paling utama hadiah untuk orang yang memberi, bukan untuk orang yang diberi. Kalau untuk orang yang diberi paling utama hadiah ya makanan atau pakaian atau apa yang diperlukan. Tapi sepaling utama hadiah, paling utama, paling baik dinisbahkan kepada yang memberi adalah sendal. Beri pengguruan sandal, capal atau apa, ada penggerak. Karena sendal itulah yang menyelamatkan kita pada sirat. Itu pada siratal mustaqim. Silahnya. Karena hadis bahwa man satara musliman satarahullah. Kita memakai orang muslim, Allah pakai juga. Kada mau awak kita dijilat api neraka. Gara-gara apa? Kita memakai, memberi pakaian seorang muslim. Man satara musliman satarallah, ini ada dua. Menutup aib, maka Allah tutup juga aib kita.
Man kasa musliman kasahullah, ya, dua makna. Menutup aurat atau menutup aib. Nah, kalau kita memberi pakaian, maka Allah beri kita pakaian juga. Baik pakaian baju maksudnya, atau pakaian makna. Jadi siapa yang akhlaknya buruk, merasa nih akhlakku katapi baik, atau akhlak bininya, atau akhlak apa, beri pakaian kepada seorang muslim. Tuan guru, ada tuan guru ini bagus lagi, padahal bagusnya doanya ini nanti ditunggu. Kalau kita memberi orang biasa, terima kasih, kayak itu aja, bagus juga. Artinya otomatis bagus, didoakan oleh malaikat. Tapi kenapa memberi tuan guru atau habib bagus? Doanya. Kalau habib itu wajib. Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddah bil qurbah. Tapi topik kita tuan guru, jadi kita membicarakan tuan guru. Al-abu istilahnya. Karena topik kita bukan keutamaan zuriat pada bab malam ini maksudnya. Nah, jadi sayyid atau habaib ya sama saja. Nah, tapi topik kita tidak bicarakan itu saat ini. Topik kita perguruan misalnya. Apa bagusnya memberi pakaian ke perguruan ini? Padahal sidin banyak aja orang yang memberi. Nah itulah. Ya itu tadi kita diberi pakaian oleh Allah Ta'ala. Pakaian apa? Nah ini ada dua, baju atau pakaian daripada makna, daripada akhlak. Nah, anak kita macal, malih diatur, malih dipadahi, nukar baju kaos 35.000. Barenu tuan guru, insya Allah anak kita ampe. Karena kasakallahu, doanya nih kan, menang diunteh nih doanya. Walaupun kita kada minta, nah, doakanlah misalnya, nah, apalah minta kada bapak juga. Nah, itu solusi terakhir dari sekian banyak dalil intinya. Ada apa dengan sendal tadi? Nah, sendal inilah yang menyelamatkan kita pada titian siratal mustaqim. Wallahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul ma qultu ala wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haq alaiha nahya wa ilaiha namut wa biha nubas insyaallah ta'ala wa nahnu aminin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami yang berkumpul pada malam hari ini ya Rabb, dengan Engkau bukakan hati kami, dengan Engkau bukakan hidayah-Mu kepada kami ya Rabb. Jadikan kami yang berkumpul pada malam hari ini ya Rabb menjadi orang-orang cintai ilmu, menjadi orang cintai ilmu apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berikan kepada kami ya Rabb kemudahan dan pemahaman ilmu agama sehingga kami menjadi orang beriman dan berilmu. Ya Allah ya Rabb, keluarkan kami dari tempat ini ya Rabb. Jika Engkau kabulkan seluruh hajat kami dan Engkau ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitukan yang guru-guru kami ya Rabb.
Ampuni segala dosa-dosa guru-guru kami dikala mereka punya salah dan hilaf. Ya Allah ya Rabb, adapun orang tua kami yang ada di rumah, orang tua kami tidak bisa hadir pada malam hari ini, orang tua kami sedang sakit keras, sembuhkan penyakit orang tua kami ya Rabb. Panjangkan usia umur orang tua kami agar kami bisa berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabb, adapun orang tua kami yang sudah meninggal dunia, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadhil jannah. Lapangkan kuburan orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa orang tua kami dan terima seluruh amal ibadah orang tua kami, dan jadikan kami sebagai anak yang selalu mendoakan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rabb, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Di akhir umur kami mampu kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim.